Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang jenis-jenis dari metode penelitian. Setidaknya ada beberapa jenis metode penelitian. Mohon maaf, itu anak saya, dia pengen ikut-ikutan belajar itu ya, karena di rumah nih nyantai. Ya, jenis metode penelitian ya. Secara penelitian berdasarkan tujuannya. Jenis metode penelitian kita bisa golongkan menjadi tiga ya. Pertama penelitian dasar, kemudian terapan ya, biasanya menerapkan dengan metode atau teori tertentu. Kemudian yang ketiga adalah penelitian pengembangan ya, lebih kepada untuk mengembangkan dari hasil penelitian itu adalah pengembangan dari pencapaian hasil yang sudah ada. Kemudian secara tingkat kealamiannya metode penelitian bisa bersifat metode penelitian eksperimen ya, atau percobaan gitu ya. Biasanya fisika itu paling sering ya. Kemudian bisa juga berkaitan dengan penelitian survei ya. Ini kalau para politikus ini paling seneng nih penelitian survei ini ya. Sampai kalau kita di pemilu kan kita mendengar ya, lembaga survei banyak bermunculan gitu ya. Itu penelitian survei mereka. Kemudian yang ketiga adalah naturalistik ya. Itu berdasarkan tingkat kealamiannya. Kemudian berdasarkan tempat penelitiannya, setidaknya dibagi menjadi tiga ya, yaitu pertama adalah penelitian laboratorium ya. Biasanya penelitian memang dilakukan di laboratorium ya, dengan berbagai percobaan ya, berbagai lab yang ada. Kemudian yang kedua adalah penelitian studi pustaka atau penelitian pustaka, library research ya. Penelitian yang dilakukan di perpustakaan atau dengan mengumpulkan banyak literatur, data-data diambil dari literatur buku yang ada gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga berdasarkan tempat, jenis penelitian ketiga adalah field research atau penelitian lapangan ya, yang dilakukan pada masyarakat, pada objek tertentu yang di lapangan ya, di mana peneliti memang harus terjun ke lapangan ya, tempat penelitiannya itu. Nah, ini terkait singkat ya kita tentang penelitian berdasarkan tempat penelitian. Kemudian berdasarkan tingkat eksplanasinya setidaknya ada tiga ya. Jadi ada penelitian deskriptif ya, yang dilakukan mengetahui nilai variabel ya, mandiri baik satu variabel ataupun lebih ya, tanpa membuat perbandingan menghubungkan antara variabel satu dengan yang lainnya ya. Kemudian contoh misalnya penelitian variabel adalah bagaimana profil Presiden Indonesia, bagaimana etos kerja, prestasi kerja para guru karyawan di sekolah dan selanjutnya gitu ya. Kemudian penelitian komparatif yaitu penelitian bersifat membandingkan sesuatu ya. Jadi kata kuncinya di sini nih, membandingkan sesuatu. Misalnya seringkali kita adakah perbedaan profil Presiden Indonesia dari waktu ke waktu ya kan? Atau perbedaan kemampuan kerja antara lulusan SMK dengan SMA atau SMU, ada nggak perbedaannya gitu kan? Atau misalnya perbedaan antara pemikiran Ahmad Dahlan dengan Bambang Sudibyo gitu kan. Nah, sama-sama dari Muhammadiyah, kira-kira sama nggak pemikirannya atau sama blok gitu ya, atau ada perbedaannya. Kemudian yang ketiga adalah penelitian asosiatif ya, yang bertujuan mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Adakah hubungan antara datangnya kupu-kupu dengan tamu gitu kan. Nah, itu mitos atau bisa diteliti. Kira-kira bagaimana? Adakah pengaruh intensif terhadap prestasi kerja guru tentang akan suatu kegiatan itu misalnya. Dan yang terakhir adalah penelitian menurut jenis data dan analisis data. Setidaknya ada dua. Yang pertama adalah penelitian kuantitatif ya, menggunakan data kuantitatif berupa angka ya, atau data yang diangkakan ya. Metode kuantitatif ini merupakan metode yang digunakan meneliti pada populasi atau sampel tertentu ya, biasanya dilakukan secara random. Kemudian pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian ya, analisis bersifat kuantitatif atau statistik. Nah, ini paling sering ini, favorit biasanya ini ya. Oke, kemudian yang kedua adalah penelitian kualitatif ya, berdasarkan jenis data atau analisisnya. Nah, jadi kualitatif ini menggunakan data kualitatif, data yang berbentuk data kalimat, skema ataupun gambar ya. Kalimat itu dalam artian misalnya kalimat-kalimat seperti apa, ataupun kita wawancara gitu ya.
Jadi penelitian kualitatif itu adalah lebih pada meneliti kondisi objek secara alamiah, ya. Jadi kalau eksperimen dibuat seperti ini jadinya seperti apa? Kalau kualitatif dia lebih secara alamiah, natural, seperti apa perjalanannya, ya. Jadi peneliti sebagai instrumen kunci pengambilan sampel sumber data dilakukan dengan triangulasi, biasanya gabungan. Analisis data bersifat bisa induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada sebuah generalisasi. Ya, ini kurang lebih teman-teman setidaknya memberikan gambaran kepada kita berbagai macam jenis macam-macam penelitian. Oke, selamat teman-teman, semoga segera selesai penelitiannya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.